Dalam sebuah gor, tidak lengkap rasanya bila tidak terdapat sound system membuat suasana pertandingan menjadi lebih meriah. Seperti media player, dynamic microphone, toa loudspeaker, hingga audio kamera, di sini merupakan hasil dari pengerjaan Ismatics. Untuk mengoperasikan itu semua membutuhkan seorang sound engineer yang ahli dalam bidang audio. Namanya Jonathan Vanko, seorang sound engineer Ismatics, Extran, dan efek rumah kaca asal Surabaya. Ia lulusan S2 Audio Engineer dari Seattle, Washington, yang tentunya skillnya tidak perlu diragukan lagi. Nah, halo Sobat Ismatic. Nah, sekarang aku lagi ada di ruang controlling dan juga sound system nih. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, nah ruangnya seperti apa, terus juga peralatannya seperti apa. Nah, hari ini aku juga tidak sendirian nih. Nah, kebetulan aku ditemani sama Bapak Vanko. Ya. Nah, selamat pagi ya Pak ya. Nah, sebelumnya Bapak Vanko, ini untuk posisinya sekarang sebagai apa ya Pak, untuk di bagian sound system ini? Ini saya sebagai instalator sound system dan konsultan untuk bahwa posisi speakernya di mana juga dengan integrasinya dengan video juga seperti itu untuk sebenarnya. Nah, sebelumnya ini kan kalau untuk sound systemnya kan tipenya TF5 ya Pak? Ya, terus mereknya juga Yamaha gitu. Yamaha TF5. Nah, menurut Bapak sendiri kira-kira untuk speknya dan juga tipenya untuk digunakan dalam gor ini tuh apakah sudah cukup atau misalnya kurang atau bagaimana Pak? Ini justru lebih dari cukup. Kita memakai spek ini agar lancar. Jadi untuk pengembangan kedepannya itu masih bisa fleksibel gitu, jadi nggak ketinggalan zaman untuk bahkan mungkin sampai 10 tahun ke depan ya. Oh gitu. Jadi dan ini fleksibel juga karena banyak fitur-fitur yang kalau memakai sistem analog itu akan membutuhkan mungkin 4 rak seperti ini. Oh, 4 rak. Jadi kita lebih streamline-kan sistemnya dengan memakai sistem digital. Iya. Gitu. Sebelumnya kan ini untuk sound systemnya kan dari Ismatic sendiri ya Pak ya. Kebetulan Bapak kan juga pernah ke Surabaya gitu kan. Nah, menurut Bapak untuk kualitasnya terus dari proses pengirimannya gitu dari Ismatic terus dikirimkan ke GOR Babu Salam ini gitu. Kira-kira apakah sudah on time atau bagaimana Pak? Alhamdulillah selama pekerjaan itu tahapan-tahapannya mulai dari pengiriman dan pengadaan. Yang pertama kan tahap pertama kita masang kabel dulu, instalasi kabel di seluruh keliling gor ini kan. Ya, betul. Lalu minggu kedua mendekati ketiga itu alhamdulillah sudah datang juga speaker-speakernya untuk dipasang. Minggu ketiga sudah datang mixernya dan beberapa perlengkapan lain seperti amplifier dan prosesor DSP buat speakernya juga seperti itu. Gitu. Jadi sesuai target lah, alhamdulillah. Nah, ini Pak, kan yang sejauh saya ketahui kalau untuk sound system sendiri itu yang tipenya kan ada TF1, 2, 3, 4, 5. Nah, bedanya itu apa Pak? Sehingga kayak akhirnya milihnya TF5 gitu. TF5 ini dia memiliki lebih banyak input dan output. Untuk GOR sendiri di sini kita sangat membutuhkan output yang banyak. Di mana output itu kita karena bentuk GOR sendiri kan itu tidak satu sisi ya, semua sisi dipakai itu melingkar kan. Jadi otomatis penempatan speaker tidak bisa di satu sisi saja gitu, tidak bisa di depan atau sisi kiri aja itu seperti gedung konser pada umumnya kan. Kita harus keliling. Nah, karena keliling itu penempatannya jadi menyebar tuh. Jadi ke empat sisi kan. Nah, 4 sisi itu setiap sisi itu ada sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 8 speaker. 8 speaker ya, seperti itu. Di total ada 8 kali 4. Seperti 24 ya, 24 speaker yang terpasang, sehingga makanya kita membutuhkan output sebanyak itu. Karena setiap speaker harus diatur frekuensinya, terus kekerasan suaranya, respon terhadap mikrofonnya gitu. Sesuai dengan GOR-nya juga. Iya, kebutuhan area ini butuh frekuensi berapa, volume keras seberapa, seperti itu. Gitu. Baik. Nah, berarti kalau untuk sound system merek Yamaha itu berarti udah untuk mereknya ya Pak? Itu udah speknya udah paling tinggi gitu ya Pak? Kalau paling tinggi sih tidak, paling tinggi sih tidak, cuman sudah di atas standar lah. Sudah standar. Cuman kalau
fiturnya sudah pas, bahkan lebih, karena mungkin nanti kalau misalnya ada acara tamu membutuhkan bawa speaker sendiri, kita masih ada spare jalur gitu, seperti itu. Oh gitu. Nah, kebetulan kalau untuk setting-settingnya nih Pak, saya kepo. Ini Iya. gampang atau enggak ya Pak kira-kira? Ya, Oh, pasti- otomatis gini ya Pak? Iya, jadi bisa di save, misalnya acara ini setelah di setting hari-hari sebelumnya bisa di save. Jadi nanti besok datang tinggal di load lagi gitu. Oh, oke. Jadi lebih praktis kan. Settingnya bentar atau sejam, 2 Kalau jam? paham sih ya cepat sih Pak. Cepat. Iya, mungkin sejam 2 jam jadi, sejam jadi. Gitu. Sebenarnya sama saja. Kalau memang yang memegang itu sound engineer juga dan sudah punya pengalaman, tentu udah nggak asing gitu. nggak asing ya. Kita sebetulnya memindahkan alat analog ke dalam sini gitu. Ini kan ada layarnya, nanti kan terlihat semua gitu. Oke, baik. Nah, biasanya kan kalau udah di setting gitu kan ya Pak. Nah, itu kan bisa ada check sound gitu. Iya. Nah, check sound itu selain untuk ngelihat mungkin volumenya gitu kan. Nah, itu biasanya kalau untuk orang sound engineering gitu, itu biasanya buat ngeliat apa aja sih Pak gitu? Karena kan setiap acara tuh beda-beda ya. Acara A, MC-nya siapa, acara B, MC-nya siapa, tanggal berapa, terus kapasitas orangnya berapa, dan setiap itu kan membutuhkan pengaturan yang berbeda-beda juga gitu. Oke. Tapi paling tidak untuk standar itu sudah secara default sudah diatur supaya tetap enak gitu. Standarnya tetap enak, tinggal nanti menyesuaikan siapapun yang datang, mungkin mau diperhalus lagi, apa disesuaikan lagi itu masih bisa gitu. Tapi ketika kita mau dikembalikan standar, tinggal recall lagi ininya, setting standar gitu, nggak ada kembali lagi ya. Bedanya di situ. Sedangkan kalau pakai analog kan kita udah bagus nih standar untuk sehari-hari, terus ada acara dirubah lagi. Nah, nanti harus kebalikannya lagi, harus satu lagi gitu, ngecek lagi, lama lagi gitu. Nah, kelebihan digital ada tinggal di loading aja itu, setting-settingan yang dulu yang udah enak gitu. Kalau ini tuh TF5 itu kira-kira butuh berapa watt sih Pak? Maksudnya kayak buat listriknya gitu. Apakah Kecil sih kalau digital ya. berarti kalau untuk dipakai di semua tempat gitu, kayak misalnya contoh acara gitu, misalnya kayak kondangan Iya, gitu ya. itu Berarti bisa. ini available gitu ya Pak? Available ya. Justru satu kelebihannya di situ kalau digital. Kekurangannya mungkin rentan listrik ya, tapi kan bisa diatasi dengan UPS atau stabilizer gitu. Oke, siap. Downsetnya seperti itu. Cuman downsetnya pun solusinya murah juga gitu enggak. Jadi tetap lebih bagus. Berarti yang bisa saya simpulkan untuk kualitasnya itu udah sesuai ya Pak ya, atas Iya. permintaan dari Bapak Iya. kepada Ismetics itu kan juga dari ketepatan waktu, terus tipenya juga udah sesuai gitu ya Pak ya. Betul, iya. Oke. Wah, teman-teman Ismetics keren banget nggak sih? Tadi kita udah interview, terus juga udah ngeliat nih secara jauh spek-speknya, terus kebutuhan apa aja yang harus di provide gitu untuk pemasangan di GOR ini gitu. Nah, mungkin itu aja ya Pak ya Iya, interview kita hari ini. Wah, seru banget ya Pak ya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Ya, Siap. mungkin sampai sini juga. Oke, terima kasih. Bagi sobat yang ingin instalasi fasilitas penunjang, khususnya untuk GOR seperti sound system, jangan ragu untuk di Ismetik aja. Mulai dari pengiriman yang cepat hingga spek kualitas kita sudah terbukti sobat. Jadi, segera hubungi kami ya.